One, two, three, four, yo, ada yang baru lagi nih, ya kan? Oke, di awasin kali ini kita diperlihatkan kelanjutan yang menarik dari chapter kemarin, dimana Bailang sudah mulai bertekad untuk mengeluarkan semua kekuatannya. Hah? Bailang sudah mulai kehilangan kesadarannya, ucap Tan Sanzang, Wuqing, dan juga Baji yang sudah menyadari hal itu. Dan aura gila pun keluar di sana. Semua orang kaget saat melihatnya. Tubuh Bailang pun berubah seketika. Semua terlihat sangat seram di sana. Raungan pun berteriak sekencang-kencangnya. Dan Bailang pun mulai bergerak dengan kecepatan tingginya, serta menyerang Tan Sanzang dengan barbarnya. Akan kubunuh kau, Tan Sanzang, ucap Bailang. Kekuatannya sungguh luar biasa. Dan Tan Sanzang pun mengingat Bailang untuk pertama kalinya. Dia selalu berlatih dan terus berusaha untuk menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Berbagai latihan pun sudah ia lakukan bersama Tan Sanzang. Bailang, kau sudah berkembang dengan pesat. Sekarang kau sudah di titik di mana kau di puncak kekuatanmu. Kau memiliki bakat yang tidak bisa dilihat oleh orang lain. Sepertinya perjalanan ini akan sangat menarik, ucap Tan Sanzang yang tersenyum di sana. Dan tiba-tiba scene pun berpindah kepada Bailang yang sudah pingsan seketika di sana. Serta Bailang dibangunkan oleh Cu Baji. Hei Bailang, ayo kita berangkat. Apakah kau mau tidur di sini? Sekarang pasang purnama akan segera datang. Kami akan segera pergi, ucap Sang Wuqing. Sial, aku masih kebingungan. Terakhir aku ingat berlatih dengan guru, dan aku hampir saja mencoba membunuhnya. Tapi ternyata aku masih tetap kalah, ucap Bailang di dalam hatinya. Namun aku tidak bisa berdiam diri saja. Hei kakak, tunggu aku. Guru, kupercayakan semuanya padamu. Berhati-hatilah guru, kau harus selamat dan kembali ke sini, ucap para gadis duyung di sana. Ah Bailang, akhirnya kau bangun juga. Kau sudah pingsan selama 3 hari lamanya. Terakhir aku ingat aku sedang berlatih denganmu guru. Setelah itu aku tidak ingat apapun. Hahaha, itu tidak buruk kok Bailang. Lalu apa yang terjadi setelah itu guru, ucap Bailang. Tidak ada apa-apa Bailang. Ayo kita berangkat. Sepertinya kalian sudah mulai bersemangat. Guru, semua sudah siap, ucap Su. Ayo semuanya kita berangkat, ucap mereka dengan teriakan yang penuh semangat. Aku yakin penyelamatan kali ini akan sangat begitu sulit. Ya guru, aku tahu itu. Tapi percayalah, pasti ada kesempatan untuk kita. Berusahalah semaksimal mungkin, karena ini adalah perjalanan terakhir kita, ucap Tan Sanzang. Hahaha, jika sudah berakhir, aku ingin sekali makan, ucap Cu Baji. Lihat guru, akhirnya kita mulai kembali ke permukaan. Lalu Su pun berteriak di sana. Bailang yang kepo bertanya kepada gurunya, apa yang Su lakukan? Dan Tan Sanzang pun berkata, itu cara alami duyung untuk mengetahui titik posisi kita. Semuanya dari sisi lain, aku mendengarkan suara orang lain. Kemungkinan itu adalah Yuan Yin Tianzu atau Xintian, ucap Su yang mendeteksi. Apakah Dewa Kuno juga bisa melakukan itu? Ucap Sang Wuqing. Jika Dewa Kuno seharusnya dia juga bisa, ucap Su. Su pun mulai bersiul di sana. Dan akhirnya mereka pun sampai di suatu pulau. Guru, lihatlah monster itu. Ya, itu adalah monster khas pulau ini. Pokoknya jangan mengganggu mereka, ucap Tan Sanzang. Mereka pun mulai menginjakkan kaki mereka di pulau itu. Di sini berbeda dengan pulau yang lainnya. Hanya ada monster khas di sini. Karena makhluk hidup di sini semua saling memangsa. Dan pulau ini sangat sulit dijelaskan. Karena banyak sekali hal-hal aneh yang kita bisa temui. Hebat. Jadi guru pernah melakukan perjalanan sampai ke tempat ini. Ini sungguh sangat sulit dipercaya. Hei kalian semua, ada yang datang lebih awal dari kita, ucap Su. Dan mereka pun berlari untuk mengejar siapakah mereka. Hah, monster ini baru saja diserang. Dan monster ini bukanlah tipe penyerang juga. Lalu Bailang pun mencium aroma di sana. Dan Bailang pun mengingat bahwa itu. Yang ternyata orang yang menyerang monster itu adalah Yuan Yin Tianzu, ucap Bailang. Semuanya ayo percepat pergerakan kita, ucap Tan Sanzang. Lalu di sisi lain, Xintian sudah sampai di pulau yang sama. Sial, kita sebagai dewa tidak pernah menginjakan kaki di sini, ucap Xintian. Hati-hati, tempat ini masih misterius. Hai Baike, seharusnya kau tahu pulau ini, karena ini dekat sekali dengan rumahmu. Kau salah. Kami juga sama sekali tidak pernah masuk ke tempat ini. Lalu menurutmu Baike, seberapa luas pulau ini? Kurasa ini tidak terlalu luas seharusnya. Tapi aku punya firasat kalau Tan Sanzang dan juga Yuan Yin Tianzu sudah ada di sini, ucap Baik.
yang mendeteksi dengan instingnya di sana. Lalu Bek, Medusa, dan siluman laba-laba sedang berbincang-bincang di sana, di mana siluman laba-laba meminta kalau kita bertiga layak menjadi saudara, apalagi memiliki tujuan yang sama. Hahaha, sungguh konyol, ucap Bek. Sepertinya tidak akan pernah, ucap Medusa. Hahaha, kalian semua, apapun yang kalian inginkan, tunggu saja sampai aku mendapatkan sang sutra, ucap Xintian yang bersemangat di sana. Sial, Yuan Yin Tianzu sudah meninggalkan kita. Aku menyesal bergabung dengannya. Lalu sekarang apa yang akan kita lakukan, Xintian? Sutra itu menyimpan kekuatan yang sangat tak terbatas. Aku yakin Yuan Yin Tianzu pasti sedang menggabungkan kekuatan langit dan bumi. Setelah itu pasti dia akan menggila. Kalian semua bersamaku akan menghentikan hal itu terjadi. Lalu tiba-tiba Xin pun berpindah ke burung Kiaroro yang membawa Ause ke pulau yang sama dengan Tan Sanzang. Ceritanya Ause menyusul Tan Sanzang kali ya ke tempat ini setelah selesai urusannya dengan suku naga. Bagus Yuanci, kita sudah sampai di tempat ini berkat kemampuan terbangmu itu. Siap-siap Ause, kita akan mendarat. Dan Ause pun mendarat dengan tidak indah di sana. Sial, kenapa kau tiba-tiba menurunkanku? Kau hampir membunuhku, Yuanci. Wah, sepertinya dunia ini sangatlah indah ya, Ause. Apanya yang indah dari tempat ini, Yuanci? Tapi aku malah tidak menyukainya, ucap Ause. Sebaiknya kau tetap tinggal di sini. Aku akan melakukan sesuatu yang membuat kelompok Tan Sanzang akan kaget di sana. Dan tiba-tiba Xin pun berpindah kepada Xioi yang terbangun di suatu tempat. Dan dia ingat dengan Yuan Yin Tianzu yang mencurinya. Lalu seseorang pun berkata, "Hei, apakah kau sudah sadar? Apakah kau kaget denganku? Maafkan aku," ucap pria itu. "Hei, apakah kau mau minum?" Dan chapter kali ini pun berakhir di sini. Terima kasih sudah nonton channel ini. Like aja jika kalian suka, dislike aja jika kalian tidak suka. Kami ceritain pamit dan sampai jumpa di next video. Bye bye.